sehat, panjang, dan sehat. Ya, terima kasih. Sudah karyawan Rumah Sakit Santa Maria ya, Santa Maria yang sudah bekerja secara punya Bapak Ibu dalam bersama pasca yang dikasih kita ya, yang dirasakan Bapak dan Ibu telah menerapkan pelaksanaan ujian itu semua Bapak Ibu. Ya, sedikit tadi untuk mengatakan tidak mempertanyakan tentang awal mulanya berdiri Panti Sosial RRI. Panti Sosial RRI ini masih berdiri masih usia mau 5 tahun masih 9 tahun. Namun latar belakang kami di Panti sebelumnya secara pribadi saya dengan istri saya tidak ingin buka panti asuhan, tidak mau buka panti asuhan. Kenapa buka panti asuhan kami? Karena saya sih secara daging kami tidak tahu dan tidak sengaja, tetapi Tuhan yang berkehendak. Untuk waktu kami pertama menikah, baru awal menikah kami, waktu itu istri saya masih usia hamilnya 1 bulan atau 2 bulan, kami sudah dapat anak-anak yatim-piatu. Artinya mempunyai anak jasmani kami sudah mempunyai anak asuh. Jadi Tuhan berjalan dengan waktu sampai 10 tahun kami mengasuh anak-anak panti asuhan akan perusahaan asuh itu 14 orang. Jadi 10 tahun kami bergumul tentang panggilan pelayanan ini. Memang 15 tahun lalu ketika kami mengasuh anak-anak ada 14 orang. Ada seorang bapak mengatakan, Bapak ini seharusnya buka panti asuhan supaya orang dapat membantu Bapak dan aku Tuhan untuk anak-anak. Saya entah berdosa entah tidak tentang selanjutnya tahun lalu saya katakan saya sih saat hari ini saya tidak mau saya merasa malu kata saya, dan saya bilang kalau saya buka panti asuhan bukan karena keadaan hukum kita ekonomi, tapi itu panggilan Tuhan, atau kami ke panti asuhan bukan karena ikut-ikutan, tetapi betul-betul panggilan Tuhan supaya kami melayani dengan dedikasi ya. Jadi berjalan dengan waktu saudara, berjalan 10 tahun, tepatnya dalam tahun 2021 lalu pas masa corona, anak yang kami asuh telah menyelesaikan sekolahnya menjadi seorang sarjana kerja, dan sekarang menjadi anggota satu di Papua, satu tiga, dan nilainya Arabica dan satu orang tua kami. Itu anak asuh saya. Jadi sekarang dia masuk di sini. Jadi ketika tahun 2021 lalu mereka wisuda, walaupun wisuda corona dikatakan orang, karena waktu konsekuensi corona, hati kami sepertinya menyala-nyala, sukacita, merasa kami berhasil sukses. Ya, mengasuh anak-anak, sehingga kami mengatakan sesuatu hati yang akan penuh untuk melihat hasilnya, ternyata ada hasil kami selama ini. Puji Tuhan, ya kami bersama namanya, dia bilang bagaimana mas, kita buka panti asuhan aja, atau bagaimana kita bikin lagi, karena kita bertemu banyak hal. Pertama kita sudah tidak doakan saja lagi, bukan waktu setengah tahun, kalau itu masih tidak kita lagi kita lakukan. Jadi kan 2 tahun lagi kita di sini, saudara. Ya, kami akhirnya merasa dipanggil Tuhan. Karena menurut kami, kalau kami memang mengasuh anak-anak dengan buka panti asuhan, tentu ada orang yang diturunkan Tuhan seperti Bapak dan Ibu ini untuk mendukung pelayanan kami supaya anak-anak bisa ditambah lebih dari tempat. Jadi pada waktu itu sebelumnya kami pindah di Hampura. Pindah kami ke sini membawa anak 14 orang. Sebelumnya kami menyewa dan kami kerja itu menjadi PIB. Bukan kita ada di situ kami menyewa kesehatan. Jadi berjalan waktu kami pindah sana, sekarang sudah dapat tanah. Terus dari sana kami sudah bertambah anak. Sekarang sudah anak 31 orang. Jadi itulah tentang latar belakang dari Panti Sosial RRI. Karena
karena pada waktu itu situasi corona kami buka, kami pada dulu apa yang kami sebut nama karena situasi corona. Jadi kami meyakini setiap nama itu sebagai ucapan sebagai doa. Kami pada dulu bergumul berdoa ketika kita kami dapat namanya Israel. Waktu kami dengar suaranya, karena katanya enak di hati kami. Yang artinya di bahasa Indonesia hanya oleh karena belas kasihan Tuhan. Kalau bahasa Bataknya Holan alani asir rohani dewa. Ya, karena menurut kami ketika kami ambil situasi corona, kami percaya Tuhan akan memelihara kami dan kami kasihannya, khususnya dalam situasi corona itu dalam hal kesehatan, juga dalam kesembuhan. Menurut saya pada waktu itu, saya bilang ketika kami tidak pergi ke daerah ini, kami bilang Tuhan, saya minta pertanda Tuhan 1 bulan. Kalau Tuhan tidak kirim bulan dalam 1 bulan, kami balik lagi ke home ke Tangkiang. Saya bilang, karena saya percaya waktu itu koran tidak akan datang orang untuk berkunjung ke manusia gara-gara corona, takut terinfeksi. Itu benar pikiran kami dengan istri saya. Pasti kita terbalik, Pak. Doakan saja, saudara, karena menurut kami tidak akan mungkin orang mau datang berkunjung karena takut terinfeksi corona. Jadi satu. Kedua, kami takut kena walaupun ada datang orang, jangan kami terinfeksi corona. Maka kami ambil nama ini supaya berkasih untuk menjaga kami. Jadi tepat 1 minggu tidak ada kamu, saudara, tidak lagi kami. Jadi bagaimana mah? 1 minggu lagi kita berdoa. Pas minggu kedua datang pada waktu arwah kedua, waktu di rumah sana, mereka datang jalan kaki dari simpang jalan Sungai Ciliwung itu. Tanya, Pak, Bu, ini pantai Sungai. Iya. Sebelumnya di mana? Di pantai Sungai kan bukan pantai Sungai. Jadi kalau sekarang ini mulai. Itu pas minggu datang tidak bawa apa-apa. Pada waktu itu ya, datang bagi saya ya mengasihkan dengan anak-anak buat kita. Kami bilang udah, nanti itu kamu Tuhan. Mulai dari situ saudara dipromosikan Tuhan, dan berkat kami dapat pada waktu itu lebih banyak pada masa corona pada saat ini. Dan puji Tuhannya walaupun kami berinteraksi dengan para tamu, donatur, satu pun kami tidak ada mengalami penyakit corona sampai hari ini. Dan puji Tuhan, nama ini menjadi Tuhan kami. Dan sampai hari ini pun entah seperti nama ini saya tidak tahu, Tuhan belum kirimkan donatur tetap menyatakan diri untuk jadi perjalanan. Tetapi puji Tuhan sampai hari ini kami tidak pernah kelaparan. Walaupun kadang pundi kami ada sudah ukurannya sudah sekian sentimeter lagi, puji Tuhan dikirim Tuhan selalu tepat pada waktunya. Begitu juga mau sekolah kadang nombor sampai 3 bulan, 4 bulan. Tapi tidak pernah anak-anak kami lagi. Hanya sekali kami mengalami tidak bisa mengambil rapot karena utang. Puji Tuhan hari ini kami tidak pernah lagi tidak dapat rapot karena utang. Semua Tuhan donasi tepat pada waktunya. Dan itu dapat saudara, doakan kami Bapak Ibu sebagai Bapak pengasuh dan Mama pengasuh, dan akan saya membantu pengasuh supaya kami sehat, panjang bisa mengasuh anak-anak kita ini. Karena tujuan kami mengasuh anak-anak ini bukan puncak keuntungan kami, anak-anak kami ini, anak-anak kita ini, tujuan saya mereka bisa keluar dari sini mengikuti zaman, tentunya mengikuti kakak dan abang-abang yang sudah sekolah sarjana. Itu tujuan kami. Walaupun memang batas kami, visi kami minimal tamat SMA. Puji Tuhan, sekarang anak kita sudah ada sedang kuliah. Sekarang bulan Sampuni, jadi kita coba ambil kemarin di Universitas Riau, tidak dijebol karena putusan yang lain dijebol, tapi putusan pertama tidak kita dijebol. Jadi saya merasa kami tidak ingin anak ini mengalami nganggur 1 tahun, membuat nanti dia masuk kuliah, maka kami harus solusi ke swasta. Akhirnya Sampuni, dan cita-cita dia ingin menjadi seorang sarjana hukum. Jadi kami usahakan di swasta. Kembali walaupun belum ada, tetap saya percaya kalau berkat dia itu akan selesai kuliahnya, pasti dia kuliahkan. Jadi itulah manusia yang anak-anaknya sekarang sudah 31 orang. Saya sudah catat 17 laki-laki, 14 perempuan. Ya, 14 perempuan. Termasuk semua sekarang. Jadi kami di sini tidak ada anak titipan.
di sini, inilah rumah mereka, ini orang tua mereka. Ketika anak itu diserahkan di sini, mereka itu menjadi anak panti asuhan dan tidak ada katanya untuk bisa diambil sampai mereka belum dewasa. Jadi tidak ada kata pulang kampung sekali sebulan, atau sekali 2 bulan, atau sekali 2 bulan, sekali setahun. Dan kami menerima anak-anak ini punya kriteria yang betul-betul tepat sasaran untuk dibantu. Kalau orang tuanya lengkap dan baik-baik saja, kami tidak terima. Karena menurut saya kami kalau menerima juga baik saja dan lengkap orang tuanya, itu malah tidak anak masyarakat kita menjadi mental illness. Jadi kami tidak menerima itu. Tentu mereka punya ada problem dalam keluarga dan hidupnya ada yang dipiatu, itu yang kami terima. Jadi agak beda panti sederhana dengan panti sederhana mungkin saya saja menurut saya. Jadi inilah anak-anak ini hidup bersama dengan kami 24 jam sampai mereka nanti dewasa. Doakanlah supaya anak kita ini bisa mereka jadi anak-anak yang lebih baik ke depan dan menjadi kebanggaan bagi kita tentunya dan bagi nama Tuhan Yesus dan berguna bagi bangsa negara Indonesia dan masyarakat. Itu saja kata-kata saya. Sekali lagi, apabila penunjukan kami tadi kurang pas dan suasana pasca ini berterima kasih, kiranya dimaafkan, dibalutlah kasih dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau diizinkan kami, teruskan, masih ada cara, nanti capek, biar aja lah kalau nanti. Boleh langsung lanjut dulu. Kami nyanyi dulu. Boleh lah ya. Jadi ini kalau nanti ada acara, anak-anak capek jadi nyanyi. Biar dia stamina-nya kuat ya. Bapak, walaupun nanti suaranya palsu, mohon dimaafkan. Baik anak-anak, ayo kita bagi berdiri.